Salam sehat dan kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang seni rupa, yaitu pameran untuk sesi 2. Sebelumnya silakan like, subscribe video ini, dan mari kita mulai saja untuk pembahasan tentang pameran seni rupa tahap kedua. Pameran seni rupa yang diadakan di sekolah berfungsi sebagai media penampilan jati diri siswa, sarana meningkatkan ekspresi siswa. Nah, di sini ini ada sebuah kegiatan pameran yang dilaksanakan di sekolah, otomatis apresiasi mereka akan lebih meningkat. Jadi kunjungannya bisa datang dari kelas-kelas dan harinya pun bisa berganti-ganti. Ini sedang mengamati, sedang mengapresiasi karya. Media memperluas wawasan seni, media komunikasi siswa dengan apresiator, merangsang siswa untuk berkreativitas, memunculkan ide aliran jenis rupa yang baru. Nah, di sini nih. Jadi, siswa kalau ada pameran itu bisa terangsang untuk berekspresi. Seperti ini sedang menggambar ini. Kalau menggambar dengan seperti ini disebut melukis. Jadi membangkitkan apresiasi, tadi sudah kunjungan, tujuannya meningkatkan apresiasi, berekspresi dan berkarya. Nah, di sini sedang berkarya. Melatih mandiri, tanggung jawab, melaksanakan tugas dan kerjasama. Selanjutnya, perencanaan pameran di sekolah dilakukan oleh sekelompok manusia, maka harus ada panitia. Kepanitiaannya ada 2, panitia pengarah. Biasanya di sini memberi tugas arahan nasihat petunjuk kepada panitia pelaksana. Di sini penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah, ketua yayasan, dan untuk pembimbing adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pelaksana atau organizing committee, kegiatan bertanggung jawab dari perencanaan hingga akhir pameran. Dibutuhkan seksi-seksi lainnya dan harus dibentuk panitia pelaksana ini. Ada ketuanya, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lain. Selanjutnya, untuk yang keenam, kebutuhan pameran itu yang jelas harus ada materinya. Nah, misalnya bisa materi itu berwujud gambar, bisa lukisan, ini gambar lagi. Lalu tempatnya misalnya di aula atau di kelas, publikasinya dan waktunya kapan, juga ada dekorasi pendukungnya. Misalnya di panggung itu bisa ditulisi ini, misalkan ya, ini dekorasi pendukung. Anggaran biaya dan kepanitiaannya harus ada. Untuk selanjutnya, tahapan pameran terdiri dari publikasi, bisa melalui spanduk seperti ini, itu dipasang. Mau ada kegiatan apa, tanggal berapa, di mana, harus jelas. Bisa juga di koran. Ini sebelumnya pameran lukisan kemerdekaan misalnya akan dilaksanakan tanggal berapa. Lalu pelaksanaannya juga ini diliput lagi. Jadi ada beberapa bisa dimuat di koran, misalnya rencananya kapan dan pelaksanaannya di sini setelah pelaksanaan, ini sebelum pelaksanaan. Sama juga dengan yang ini. Misalnya ini rencananya mau memecahkan rekor pada Jambore. Lalu dilaksanakannya kapan, di sini peresmiannya oleh siapa? Lukisan terpanjang Semarakan Jambore hari ini diresmikan oleh Presiden. Ini waktu di Baturaden dahulu. Jadi publikasi itu bisa lewat spanduk, pamflet, koran atau radio. Lalu karya diseleksi oleh kurator seperti pada sesi pertama. Perlengkapannya itu sketsel, yaitu untuk memajang karya disebut sketsel, papan. Dilengkapi dengan ada labelnya, buku tamu, kesan pesan, sound system. Juga kalau perlu juga ada hiburan, bisa dari hiburan kelas ini, ada yang sedang main wayang. Juga ada bandnya. Dilanjutkan dengan
penataan. Nah, ini penataannya, dekorasi pendukungnya seperti apa. Nah, misalnya ini ada dekorasi pendukungnya ini di panggung, lalu MC-nya ini sudah siap juga, lalu penataan karyanya. Nah, ini dibantu dengan komite, misalnya ini penataan karyanya. Ini yang karya 3 dimensi ditata di meja. Ini yang karya dimensi dipasang pada papan sketch. Juga label karya. Nah, misalnya kuda lumping dari cat minyak di atas kanvas, dibuat tahun berapa, ukurannya berapa, dibuat oleh siapa. Jadi si pengunjung itu walaupun tidak ada penjaganya bisa mengetahui apa lukisan apa, siapa pembuatnya, tahun berapa, ukuran berapa. Nah, misalnya ini lagi judulnya Kencoten dari cat minyak di atas kanvas, dibuat tahun 2004, ukurannya dibuat oleh siapa. Lalu mengatur alur, jadi ada tanda panahnya ini penunjuk arah. Ini harus dibuat semuanya agar pengunjung tidak bingung masuknya lewat mana, petunjuk arahnya, keluarnya lewat mana. Ini harus dibuat semuanya. Menyiapkan tempat untuk meletakkan buku tamu, buku kesan pesan, dan penyinaran bila diperlukan. Tahapannya ada publikasi tadi sudah, handuk stempel dan lain-lainnya, dan dilaksanakan oleh panitia, lalu dibuat denahnya supaya tidak bingung. Di sini bila satu pintu masuk buku tamu, di sini diisi alurnya. Lalu ini ada pot-pot bunga karya 3 dimensi di sini. Terus keliling, di sini ada sekretariat, kesan pesan di sini bukunya keluar. Nah, di sini ada spanduknya di depan tadi. Kalau yang pintunya ada 2, ini lebih mudah, masuk lewat pintu 1, ngisi buku tamu, keliling karya 3 dimensi, lagi keliling buku kesan pesan, lalu keluar. Pelaksanaan harus disiapkan dulu susunan acaranya, lalu pembaca acara sudah ada, pengarahnya, penempatannya petugas stand, buku tamu. Nah, dia siapkan dengan buku tamunya, ini ditulisi, nanti ini bisa diletakkan dengan cara berdiri, diisi buku tamunya. Nah, ya, buku tamu berguna untuk mengetahui jumlah pengunjungnya itu sudah berapa. Lalu buku kesan pesan juga harus ada. Nah, di sini ini nanti bisa berdiri, diletakkan di atas meja. Pesan-pesannya apa, pengunjungnya mengisi. Nah, di sini siapa kesannya, di sini nomor telepon, alamat, nama, seterusnya. Lalu kalau ada hiburan tadi sudah, yaitu bisa wayang dan lainnya, dokumentasi, foto, upacara penutupan, dan lain-lainnya. Bahkan kalau ada dan bisa mengadakan, ya disiapkan buku katalog. Nah, ini katalog yang sederhana hanya dengan fotokopi. Jadi nanti kita tahu siapa saja yang ikut pameran. Ini ada nama-namanya, dari kelas berapa. Buku katalog ada juga yang hanya selembaran seperti ini. Ada yang agak mewah yaitu berwarna. Ada juga yang dibuat buku ini. Nah, jadi ada karyanya difoto, siapa pembuatnya, narasinya apa, dan ada yang dibuat. Nah, seperti ini. Misalnya ini judul lukisan apa, dibuat oleh siapa. Nah, jadi pameran itu harus dilaksanakan secara benar-benar, dan kepanitiaannya harus bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sekian dulu,
untuk video ini. Selamat belajar. Salam.